Goa Cermai ditemukan pada tahun 1800 oleh Wali Songo. Sejarah Goa Cermai adalah keberadaan Wali Songo yang sedang singgah di tempat ini. Untuk menjalankan syiar agama Islam di beberapa daerah di Pulau Jawa, dahulu gua ini digunakan untuk kegiatan pertemuan pembahasan tentang agama Islam. Pada tahun 1983 masyarakat sekitar Goa mulai memanfaatkan mata air tersebut, sehingga pada tahun tersebut, Yayasan Bethesda membangun akses ke wilayah Goa Cermai dan dijadikan destinasi wisata. Dilanjutkan pada tahun 1995 Goa Cermai mulai dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul hingga sekarang. Goa Cermai terletak di Padukuhan Ploso Kalurahan Giri Tirto Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan halaman goa terletak di wilayah Serunggo, Selopamioro Kabupaten Banten. Goa Cermai memberikan sensasi wisata air, yang mana di dalam goa terdapat air yang mengalir sepanjang masa. Sehingga para wisatawan saat berkunjung ke Goa Cermai dapat masuk ke dalam goa. Jarak antara mulut goa hingga ke ekor goa sepanjang 1,2 km dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Di dalam gua kita juga disuguhkan pemandangan yang menakjubkan, di mana batu-batu terlihat seperti diukir. Stalagmit dan stalaktit yang terdapat dalam gua, bentuknya bervariasi seperti soda straw, moonmilk hingga flowstone. Ada juga yang berbentuk pilar dengan warna putih cemerlang yang indah. Di dalam gua juga terdapat air terjun yang tak kalah indah daripada ornamen gua. Jika berkunjung saat musim hujan, maka pengunjung dapat menyaksikan derasnya aliran air terjun. Memang air terjun tidak berukuran besar, tetapi sudah cukup menarik saat dipandang mata, lengkap dengan bau gua yang menyengat. Sebelum tahun 2000 masyarakat di sekitar Goa Cermai, atau sering disebut dengan Kali Pringombo memanfaatkan mata air dengan cara mengambil ke dalam goa. Tahun 2010 sampai tahun 2018 Padukuhan Ploso mulai memanfaatkan air dengan menggunakan tenaga listrik yang kemudian air tersebut diangkat ke atas menggunakan pompa dan ditampung melalui bak penampungan induk dan dialirkan ke bak antar RT. Pengunjung yang menyusuri gua tidak diperkenankan membawa barang bawaan terutama yang rentan terkena air. Kedalaman air bervariasi hingga kita nyaris tenggelam. Lebar gua sangat bervariasi pula. Kita diharuskan merangkak bila melewati celah bebatuan gua. Warna bebatuan akan berbeda bila terkena sinar, karena batuan adalah endapan batu kapur yang berproses jutaan tahun. Sensasi inilah yang membuat pengunjung betah berlama-lama di dalam gua. Cahaya matahari masuk melalui gua dipantulkan dengan sangat indah, bahkan cahaya ini digambarkan sebagai cahaya dari surga. Uniknya gua ini berbeda dengan gua yang lain, sebab ada gua dalam gua, jadi tersedia gua-gua kecil dalam gua. Hewan penghuni gua, serangga hingga khususnya kelelawar akan dijumpai dalam gua. Yang memberi kesan tertentu bagi para wisatawan, tersedia juga lumbung padi, watu gantung, grojongan sawu, dan udara suci di dalam gua ini. Satu hal unik yang ada di gua ini, yaitu dipercaya sebagai tempat yang mampu mewujudkan doa dan harapan bagi banyak orang. Di dalam gua ini terdapat tempat ritual dengan minat khusus. Di antaranya adalah gua dalang yang biasanya digunakan untuk semedi para dalang, gua ledek untuk semedi para seniwati atau sinden, gua badut digunakan untuk semedi para komedian, dan gua kaum yang digunakan semedi para kiai. Stalaktit dan stalagmit yang terbentuk akibat proses pelarutan air di daerah kapur yang berlangsung secara terus-menerus. Air yang larut tersebut akan masuk ke lubang-lubang kemudian turun ke gua dan menetes dari atap ke dasar gua membentuk pola dan bentuk yang unik dan indah. Ada mata air yang muncul dari bebatuan dan dipercaya bisa digunakan sebagai obat. Masyarakat menyebutnya dengan istilah air zam-zam yang awalnya mengalir dari batu mustoko yang berbentuk mahkota raja, tetapi sejak tahun 1996 hilang dan tidak diketahui sebabnya. Kondisi gua perlu diketahui lembab atau lebih ke basah jadikan lebih baik jika menggunakan sepatu bot, atau jika tidak suka sepatu bot dapat menggunakan sepatu yang lainnya. Usahakan tidak menggunakan sandal dan tidak masuk ke gol dengan kaki telanjang. Mata air seperti yang terlihat ini akan lebih besar lagi debitnya di saat musim penghujan. Untuk masuk ke kawasan gua,
akan dikenai biaya. Dewasa maupun anak-anak sudah termasuk asuransi Rp3.000. Biaya parkir Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sewa helm Rp5.000. Jasa pemandu Rp30.000 sampai Rp50.000. Buka dari jam 7 pagi tutup jam 18 sore. Selamat berlibur.